Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-temanku sekalian, alhamdulillah hari ini akhirnya saya bisa kembali membuat video. Ya, niatannya adalah kita beribadah ya, belajar bersama. Untuk hari ini, untuk kali ini saya akan membuat konten baru. Selain di channel saya itu ada tentang pembelajaran ya, tentang materi pembelajaran siswa di SMA dan SMK. Nah, kita juga akan hari ini saya akan buat konten terbaru, yakni tentang mengaji bersama ya, mengaji tentang kitab-kitab yang ada. Kitab-kitabnya ya kitab-kitab kecil ya. Ini yang kita kaji pertama adalah kitab hadis Arba'in Nawawi ya. Kitab hadis Arba'in Nawawi. Tujuannya adalah kita belajar bersama ya. Jadi saya di sini tidak niat mengajari teman-teman semuanya atau menggurui teman-teman semuanya, tidak, tapi niatnya belajar bersama. Namanya belajar bersama, kalau ada kesalahan monggo diingatkan, dibetulkan, bisa via kolom komentar. Dan jangan lupa juga di subscribe ya, supaya saya juga lebih semangat membuat video atau konten-konten berikutnya. Teman-temanku sekalian, kitab hadis Arba'in Nawawi adalah kitab ya, kitab berisi tentang 42 kalau tidak salah 42 hadis ya, yang dikarang oleh Imam Nawawi. Dan ini hadisnya pendek-pendek, tidak terlalu panjang-panjang ya. Ya ada yang panjang sedikit ya. Nah, nanti kita kupas tuntas atau kita belajar ya, kita pelajari lah ya. Saya juga belum begitu mahir ya, belum begitu paham. Makanya hari ini sekalian teman-teman juga biar bisa menyimak, kita belajar bersama, saya juga memperdalam ilmu ya. Maka kita mengkaji kitab ini seperti itu ya. Di hadis pertama ya, al-hadisul awal. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya adalah dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya segala amal perbuatan itu hanya dengan adanya niat, dan sungguhnya bagi setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya tujuannya menuju kepada Allah ya, dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya atau tujuan niatnya itu kepada tujuan dunia atau kekayaan, kemewahan yang hendak ia diraihnya, atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu pun kepada sesuatu yang ditujunya. Teman-teman, maksud dari hadis ini kalau tidak salah adalah setiap langkah kita, setiap sesuatu itu tergantung pada niat awal kita. Ya. Dilihat pada niat awal. Kalau niatnya sudah baik, ya, maka kedepannya juga akan baik. Yaitu tadi innamal a'malu bin niat. Ya, setiap sesuatu itu tergantung pada niat kita. Maka kalau kita melakukan sesuatu itu karena Allah, misalnya kita kerja karena Allah ya, hanya karena Allah dan Rasulnya, mencari ridha Allah ya,
Dan ya insya Allah, meskipun itu kerjaan bersifatnya dunia, kita juga akan mendapatkan pahala. Satu contoh, kita niat mencari nafkah untuk anak dan istri. Ya, kita niatkan mencari ridha Allah. Untuk apa? Untuk memenuhi kewajiban kita. Sebagai seorang suami harus menafkahi, sebagai seorang ayah harus menafkahi seorang anak. Nah, maka kerja kita itu adalah pahalanya dua, ya. Satu, pahala ya karena kita menafkahi itu tadi, memenuhi kewajiban kita. Yang kedua ya kita mendapatkan pahala dari Allah. Seperti itu. Tapi kalau niat awal dari awal itu sudah tidak karena Allah, ya, maka ya misal niatnya hanya bekerja seperti itu, ya hanya yang kita hasilkan adalah hasil kerja kita saja. Seperti itu. Maka benar, kata orang tua itu, kita kalau melakukan sesuatu itu harus dimantapkan niat dulu. Ya, diniati sing api kalau Jawanya itu, ya. Niat yang bagus, niat yang tulus, harus ikhlas tanpa pamrih. Itu tadi pekerjaan dunia. Ya, pekerjaan yang sifatnya dunia, kalau diniatkan dengan diniatkan mencari ridha Allah, bisa juga mendapatkan pahala. Artinya juga bisa dia pekerjaan itu juga bisa bernilai pekerjaan akhirat. Ya. Akan tetapi ada juga ketika kita salah niat, ya, pekerjaan yang sifatnya itu akhirat misal, ya. Pekerjaan yang sifatnya itu akhirat. Satu contoh sholat, ya. Sholat kita kalau dalam niat itu kan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tapi ketika diselipin niat lain, ya, sebelum sholat kita mau, misal satu contoh, kita habis ini sholat di masjid, ya, sholat di masjid, kemudian di masjid itu juga ada seorang perempuan yang kita senangi, gitu lah, yang akan kita nikahi, ya. Nah, kita ke masjid itu niatnya adalah supaya calon istri kita itu tahu kalau kita rajin sholat. Nah, itu sudah niatnya sudah jelek, ya. Sehingga perbuatan yang sifatnya akhirat ini karena dari niat yang jelek itu juga bisa bernilai, ya, dunia, seperti itu. Dalam artian tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa, seperti itu. Jadi untuk awal kita harus meluruskan niat kita, jangan sampai kita salah niat, ya. Nah, lebih-lebih itu pekerjaan yang sifatnya akhirat atau ibadah, seperti itu. Ya, mungkin itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini, ya. Pasti saya sadar, pasti apa yang saya sampaikan tadi ada salahnya, ada kurangnya. Monggo dibenarkan, ya, monggo dibenarkan, mohon masukannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.